Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Amal dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Adapun yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berikut pengertian dividen menurut KBBI dan dunia ekonomi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam satu perseroan. Sedangkan dalam dunia ekonomi, dividen adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisian untuk cadangan pajak yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik modal sendiri, kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa dividen adalah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian adapun jenis-jenis dari dividen yaitu yang pertama ada dividen tunai atau cash dividend, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua ada dividen saham atau stock dividen, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Yang ketiga ada dividen saham pecahan atau stock split, yaitu pemecahan selembar saham menjadi nilai lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Yang keempat ada dividen scrip, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima ada dividen properti atau properti dividen, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang terakhir ada dividen likuidasi atau liquidating dividend, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farhan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Amal. Berikutnya adalah pengertian kebijakan dividen. Dalam melakukan perdagangan saham, perusahaan akan memperoleh laba bersih. Laba bersih atau net earnings ini sering disebut sebagai laba yang tersedia bagi pemegang saham. Disingkat EAC, yaitu Earning Available to Common Stockholder. Laba bersih tersebut akan dikenakan pajak sehingga menjadi laba bersih sesudah pajak, yaitu Earnings After Tax atau EAT. Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap EAT ini, yaitu pertama dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen, yang kedua diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan untuk membiayai operasi selanjutnya. Adapun beberapa pengertian kebijakan dividen menurut para ahli, yaitu menurut Bambang Rianto, mendefinisikan kebijakan dividen sebagai politik yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan antara penggunaan pendapatan untuk diberikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Yang kedua, menurut Sunjaya dan Barlian, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Yang ketiga, menurut Suat Husnan, kebijakan dividen dapat diartikan apakah laba yang diperoleh seharusnya dibagikan atau tidak, dan apakah laba dibagikan dengan konsekuensi harus mengeluarkan saham baru. Dari beberapa pengertian kebijakan dividen tersebut di atas, dapat diartikan pengertian secara keseluruhan bahwa kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Menurut Lukas Setia Atmaja, rasio antara dividen dan laba bersih sering disebut sebagai dividen payout ratio atau DPR. Yang persamaannya adalah DPR sama dengan total dividen dibagi laba bersih. Karena kelebihan laba bersih di atas dividen itu menjadi laba ditahan, maka keputusan DPR inklusif keputusan mengenai laba ditahan. Sepintas para pemegang saham akan merasa senang apabila bagian dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ini semakin besar, akan tetapi apabila DPR ini semakin besar, berarti laba ditahan semakin menciut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Adit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama yaitu dividen payout ratio industri di mana perusahaan itu berada. Itu artinya perusahaan itu tidak boleh mengabaikan kebijakan dividen perusahaan lain agar tetap dapat menarik investor. Yang kedua yaitu kesempatan investasi. Kebijakan dividen perusahaan jangan sampai mengorbankan proyek yang dapat meningkatkan value pemegang saham di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu profitabilitas dan likuiditas. Aliran kas atau
profitabilitas yang baik, bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. Alasan lain pembagian dividen adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Yang keempat yaitu akses ke pasar keuangan. Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, maka perusahaan bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu pertumbuhan pendapatan perusahaan. Jika pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, maka jumlah pembayaran dividen akan dinaikkan. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam, stabilitas pendapatan. Yaitu jika pendapatan perusahaan relatif stabil, maka aliran kas di masa yang mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Yang ketujuh yaitu preferensi pemegang saham, yaitu di mana pemegang saham atau investor dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan tersebut. Yang kedelapan yaitu ketersediaan dan biaya alternatif sumber daya. Apabila biaya modal tinggi, maka penggunaan laba yang ditahan akan lebih besar sehingga dividen yang dibagikan akan menjadi lebih sedikit. Yang kesembilan, pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur. Kreditur bisa memberikan batasan mengenai jumlah pembayaran dividen agar perusahaan tetap dapat membayar kredit-kredit atau utang-utangnya. Yang ke-10 yaitu harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Pada waktu inflasi, mungkin laba cenderung naik sehingga manajemen dapat menaikkan pembayaran dividen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Adit. Teori-teori kebijakan dividen. Teori ketidakrelevan dividen yaitu pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani, Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Bird in the hand theory, Gordon Lindner berpendapat bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal. MM tadi yaitu Modigliani Miller dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen. Lalu MM menanamkan pendapat Gordon Lindner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai dividen payout ratio yang tinggi akan mempunyai nilai perusahaan yang tinggi pula. Selanjutnya, residual dividend policy. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang stabil, di sini ada 3 bentuk kebijakan dividen. Yaitu kebijakan dividen yang stabil, kebijakan dividen payout ratio yang tetap, dan kebijakan kompromi. Kebijakan dividen yang stabil yakni jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Kebijakan dividen payout ratio yang tetap, dalam hal ini jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih. Tetap rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Lalu kebijakan kompromi, yakni suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan, ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Lalu di sini ada aspek-aspek dalam kebijakan dividen. Di sini ada 3, yaitu dividen saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Dividen saham yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Lalu selanjutnya pemecahan stok, yaitu pemecahan selembar saham menjadi lembaran-lembaran saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Lalu pembelian kembali saham. Sebagai alternatif pemberian dividen berupa uang tunai, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan, atau istilahnya repurchasing stock. Saham yang dibeli kembali itu akan dibukukan sebagai perkiraan treasury stock. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rehan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ridho. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme pembagian dividen. Jadwal pembagian dividen yaitu yang harus diperhatikan oleh pemegang saham ada 5 tahapan. Yang pertama, declaration date, yaitu tanggal pengumuman resmi dari emiten atau perusahaan untuk melakukan pembagian dividen. Yang kedua, cum dividend date, yaitu tanggal terakhir transaksi atau perdagangan saham di mana pembeli saham memperoleh hak atas dividen yang dibagikan perusahaan. Yang ketiga, ex dividend date, yaitu tanggal di mana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh untuk menjual saham yang dimilikinya. Yang keempat, date of record atau recording date, yaitu tanggal di mana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia memiliki hak yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Yang kelima, payment date atau distribution date, yaitu tanggal di mana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, tata cara pembagian dividen. Yang pertama yaitu menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan distribusi pembagian dividen tunai dapat melalui PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI ataupun broker. Hal ini tergantung lewat perantara mana pemegang saham mengalokasikan bagian dividen tunainya. Yang ketiga, menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang keempat, menentukan tarif dan perhitungan pajak. Dan yang terakhir yaitu menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.